Di kota kecil bernama Cakrabuana, sore itu langit memerah seperti menahan amarah yang lama terpendam. Mat Pelor baru saja menyelesaikan orderan terakhirnya, menepi di pinggir jalan sambil melepas helm usang warna hijau lusuh. Wajahnya tampak biasa, cenderung polos, tapi ada sesuatu di balik tatapan matanya yang tajam, seperti mata seseorang yang pernah melihat dunia lain. Angin sore menyapu rambutnya yang sedikit berantakan, sementara klakson kendaraan bersahutan menandai betapa kerasnya kehidupan di kota itu. Meski dikenal ramah oleh para pelanggan, Mat Pelor sebenarnya menyimpan masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam ketika semua orang terlelap, ia sering terbangun oleh mimpi-mimpi aneh, suara denting besi, tabuhan gendang perang, dan bayangan seorang lelaki tua memanggil-manggil namanya. Ia selalu bangun dengan keringat dingin, seolah memori masa kecilnya yang sudah ia kubur mulai merangsek naik lagi. Hari itu, saat duduk di warung teh langganannya, seorang ibu tua berkata lirih bahwa preman-preman terminal kembali memeras para pedagang. Mat Pelor hanya terdiam, menggenggam gelas plastik yang mulai bergetar. Ia benci ketidakadilan, tapi ia lebih benci pada dirinya sendiri, karena ia selalu memilih diam. "Kamu kan kuat, Mat, kenapa nggak bantu?" tanya ibu itu. Mat Pelor tersenyum pahit. "Kekuatan saya justru bisa nyakitin orang, Bu. Saya takut." Dalam hatinya, Mat Pelor tahu ia tidak boleh sembarangan menggunakan ilmu yang diwariskan oleh kakeknya, seorang penjaga pusaka kuno yang dulu dihormati di kampung halaman mereka. Pada usia 7 tahun, kakeknya melatihnya menguasai gerakan aneh yang disebut Pelor Jagat, sebuah teknik yang memungkinkan seseorang bergerak secepat kilat dan menghancurkan benda keras tanpa menyentuhnya. Tapi setelah tragedi besar yang menimpa keluarganya, ia berjanji untuk mengubur ilmu itu selamanya. Malam mulai turun ketika Mat Pelor menghidupkan motornya. Lampu-lampu jalan memantul pada spionnya yang retak. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pundaknya dari belakang. Seorang anak kecil dengan mata nanar, memegang uang receh berkeringat. "Bang, bisa anterin saya pulang? Di terminal banyak preman, saya takut." Suara itu membuat dada Mat Pelor seperti ditusuk jarum halus berkali-kali. Ia mengantar bocah itu melewati area terminal. Dari kejauhan, ia melihat preman-preman berjaga. Mereka tertawa keras, menendang lapak pedagang kecil yang menolak bayar uang keamanan. Salah satu preman menatap Mat Pelor dan meludah ke arah jalan. "Ojol kampungan," ejeknya. Mat Pelor menunduk. Tangannya mengepal begitu kuat sampai sarung tangannya hampir robek, tetapi ia tetap menahan diri. Setelah menyelamatkan anak kecil itu sampai rumah, Mat Pelor berhenti sejenak di sebuah jembatan tua. Air sungai di bawahnya mengalir deras, memantulkan cahaya bulan yang pucat. Ia menatap kedua telapak tangannya. "Kakek, aku harus terus diam sampai kapan?" bisiknya sendu. Di dalam dirinya, ada kekuatan yang terus berdenyut, memohon untuk dikeluarkan, tapi ia takut dunia ini belum siap, atau mungkin ia yang belum siap menghadapi takdirnya sendiri. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari arah pasar malam. "Tolong, mereka ambil dagangan saya." Suara itu membuat langkah Mat Pelor terhenti. Dadanya serasa dihantam palu. Matanya memerah, napasnya berubah berat. Entah kenapa, malam itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Mat Pelor merasakan sesuatu yang dulu pernah ia rasakan, dorongan untuk bertarung. Dan dari situlah takdirnya mulai berubah. Suara jeritan wanita itu menggema hingga menusuk langit malam, membuat jantung Mat Pelor seakan berhenti berdetak. Ia berbalik cepat, menatap arah pasar malam yang kini terlihat kacau, lampu-lampu remang berkedip tak stabil, tenda-tenda roboh, dan beberapa pedagang tampak berlari panik. 3 preman bertubuh besar mendorong seorang ibu yang berusaha mempertahankan dagangannya. "Bayar uang keamanan, atau kami hancurin semua ini," teriak salah satu dari mereka. Malam itu, keheningan berubah menjadi mimpi buruk. Mat Pelor berdiri kaku di tepi jalan. Angin malam berembus dingin, tapi keringat menetes dari pelipisnya. Ada suara di kepalanya, halus namun jelas, seperti gema dari masa lalu. "Ingat, cucuku, kekuatanmu bukan untuk ditahan, tapi untuk menjaga." Suara kakeknya muncul lagi, lebih kuat dari biasanya, membuat napasnya tersengal. Ia menutup mata sejenak, mencoba menahan amarah yang membubung bagai badai. Salah satu preman menendang lapak ibu itu hingga semua buah-buahan berhamburan ke tanah. Ibu itu terjatuh, tangannya berdarah. Preman lain menarik rambutnya sambil tertawa kasar. Para pedagang hanya bisa melihat dengan ketakutan, karena mereka tahu, melawan adalah bunuh diri.
Cakrabuana sudah lama dikuasai geng Serigala Hitam, dan kehadiran mereka adalah mimpi buruk bagi semua rakyat kecil. Pil Mat Pelor mulai melangkah mendekat, tapi ayunan langkahnya terhenti lagi. Kakinya terasa berat seolah ada rantai tak kasat mata yang menahannya. Trauma lama kembali muncul, malam ketika keluarganya dibantai oleh kelompok Barajagat, malam ketika ia melihat kakeknya jatuh demi menyelamatkannya. Ia menggigit bibir. "Jangan ulangi lagi, jangan ulangi lagi," bisiknya pada diri sendiri. Ia takut jika kekuatannya keluar, ia tak bisa menghentikannya. Namun semuanya berubah ketika seorang anak kecil, anak yang tadi ia antar pulang, berlari dari arah rumahnya dan berusaha membantu sang ibu pedagang. "Jangan sakiti Bu Darmi," teriaknya sambil memeluk sang ibu. Salah satu preman mendorong bocah itu hingga terpelanting keras ke tanah. Kepalanya membentur kaki tenda, membuat ia menangis kesakitan. Adegan itu menghantam sesuatu di dalam dada Mat Pelor, seperti memecahkan lapisan terakhir penghalang dalam hatinya. Tanpa sadar, langkah kakinya jadi makin cepat. Napasnya berat, suaranya rendah menahan amarah. Aura panas mulai menguap dari tubuhnya meski udara malam sangat dingin. Beberapa pedagang yang melihatnya mendekat sempat berbisik, "Mat Pelor. Kok matanya?" Memang benar, mata Mat Pelor mulai memancarkan cahaya merah lembut, tanda bahwa segel tenaga dalam Pelor Jagat mulai retak. Ketiga preman itu menoleh ketika mendengar langkahnya. Ojol kampungan ini lagi. Mau sok jago di sini?" Salah satu dari mereka menantang sambil mengangkat batang besi. Mat Pelor tidak menjawab, ia hanya menatap mereka, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri, sebuah ketenangan mematikan yang tidak dimiliki manusia biasa. Para preman sempat ragu, tapi ego mereka lebih besar daripada rasa takut. Saat preman pertama mengayunkan besi ke arah kepala ibu pedagang, tiba-tiba sosok Mat Pelor menghilang dari tempatnya berdiri. Angin berdesing keras, semua orang tertegun. Dalam sekejap, Mat Pelor sudah berada tepat di depan ibu itu, menangkap batang besi dengan 2 jari. 2 jari, preman itu terbelalak, tidak percaya. "Mulai malam ini, suara Mat Pelor terdengar rendah namun mengguncang, kalian gak akan lagi menyentuh rakyat kecil di kota ini." Malam berubah menjadi hening mencekam ketika Mat Pelor menjepit batang besi itu dengan 2 jarinya. Preman-preman yang biasanya tak pernah takut pada siapapun kini memandangnya dengan campuran bingung dan ngeri. Batang besi itu bergetar hebat, seperti ketakutan pada tangan yang menggenggamnya. Dengan satu gerakan ringan, Mat Pelor mematahkan besi itu menjadi 2 bagian, membuat serpihannya jatuh di kaki si preman yang kini gemetar hebat. "Sialan, sok kuat kau ya, ojol!" bentak preman bernama Buron, pemimpin preman terminal, yang baru tiba bersama 5 anak buahnya. Tubuhnya besar, tato bergambar serigala hitam menutupi lengannya. Ketika melihat anak buahnya ketakutan, Buron malah tertawa keras. "Ini yang bikin kalian takut. Ojol kurus begini." Ucapannya membuat para pedagang makin mundur, karena mereka tahu, Buron bukan preman biasa. Ia terkenal brutal, sering mematahkan tangan orang hanya untuk kesenangan. Buron mendekat dengan gaya arogan, menepuk-nepuk pipi Mat Pelor dengan kasar. "Kau pikir siapa kau di sini? Hah, supir ojol sok pahlawan." Mat Pelor hanya menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Tatapan itu membuat Buron semakin marah. "Jangan lihat aku pakai mata setanmu itu, kampret." Ia meninju dada Mat Pelor dengan kekuatan penuh, namun Mat Pelor tidak bergeming sedikit pun. Ketika pukulan itu memantul begitu saja seperti menghantam dinding baja, Buron tersentak. Tangannya terasa sakit, bahkan tulangnya seperti retak. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Para pedagang menahan napas, sementara anak kecil yang tadi jatuh mulai berdiri dan bersembunyi di balik ibunya, menatap Mat Pelor dengan tatapan penuh harapan, seolah percaya bahwa malam itu akhirnya seseorang memihak rakyat kecil. Buron yang merasa dipermalukan di depan anak buahnya langsung mencabut pisau lipat dari pinggangnya. "Kalau begitu, biar kurobek mulut sok jagoanmu itu," teriaknya sambil menerjang. Kali ini Mat Pelor tidak tinggal diam. Dalam sepersekian detik, pergerakannya berubah cepat bagai bayangan. Tangan Mat Pelor menangkap pergelangan Buron, memutarnya sedikit, dan krek. Terdengar suara tulang yang patah halus. Buron berteriak, jatuh berlutut sambil memegangi tangannya. Para preman lain panik dan serempak mendekat, mencoba menyerang dari segala arah. Tapi malam itu, Mat Pelor bukan lagi ojol biasa, ia adalah bayangan kilat. Dalam 3 gerakan cepat, ia menghindar, memukul, dan melumpuhkan mereka satu persatu.
Tidak sampai 1 menit, keenam preman itu sudah tergeletak di tanah, merintih tak berdaya. Para pedagang yang menyaksikan hanya bisa menutup mulut, tak percaya apa yang mereka lihat, seorang ojol menghabisi geng preman terminal sendirian. Namun kemenangan itu bukannya tanpa konsekuensi. Video pertarungan tersebut direkam oleh seseorang dari kejauhan, dan dalam hitungan menit telah beredar di media sosial. Judul-judul clickbait bermunculan, ojol sakti hajar preman, misteri mata merah ojol Cakrabuana. Matt Pelor melihat kilasan layar ponsel seseorang. Dadanya mendadak sesak. Ia tahu, saat videonya viral, bahaya yang lebih besar akan datang. Buron yang masih setengah sadar menatap Matt Pelor dengan penuh kebencian. Kau bakal nyesel, kau pikir hanya kami yang main di kota ini. Bos besar kami, pasti akan cari kau. Gumamnya dengan suara parau penuh ancaman. Matt Pelor menatapnya tajam, namun dalam hatinya muncul kegelisahan. Ia tahu betul, jatuhnya preman terminal hanyalah awal dari badai besar yang akan melanda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa takdirnya sudah mulai bergerak tanpa bisa dihentikan. Setelah preman-preman itu tumbang, Matt Pelor berdiri di tengah kerumunan yang masih terkejut. Lampu-lampu pasar malam berkedip-kedip seolah tak sanggup menanggung energi yang baru saja meledak dari tubuhnya. Nafas Matt Pelor berat, matanya masih berpendar merah. Ia bukan hanya marah, ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh. Ini bukan yang kuinginkan, gumamnya pelan, namun suara hatinya tenggelam oleh sorakan spontan para pedagang yang merasa selamat. Para pedagang mendekatinya, memegang tangannya, memuji keberaniannya, tapi semua pujian itu justru membuat kepalanya semakin pening. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar risiko. Matt Pelor mundur beberapa langkah, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, sebuah kilatan ingatan menghantam kepalanya, kilas balik masa kecil saat ia melihat kakeknya terluka parah, darah mengalir dari dada sang penjaga pusaka. Pelor, jagat, hanya untuk kebaikan, tapi akan makan jiwamu jika kau tak siap, suara kakeknya menggema. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba rasa panas menyebar dari dada Matt Pelor menuju seluruh tubuhnya. Tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Lututnya melemas. Ia tersungkur, memegangi tanah sambil mengerang. Orang-orang terkejut, mengira ia terluka. Tapi ini bukan luka fisik, ini adalah getaran ilmu Pelor jagat yang telah lama tersegel, kini mendesak keluar memaksa. Tidak, belum waktunya, Matt Pelor menggigit bibir hingga berdarah. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat bayangan kakeknya berdiri di depannya, dengan tongkat tua di tangan. Cucuku, kau telah membuka segel pertama. Kau tak bisa kembali lagi. Matt Pelor ingin berteriak bahwa ia tidak siap, bahwa ia tidak ingin jadi pembunuh. Tetapi bayangan itu hanya tersenyum sedih. Benar, gunakan ilmu ini untuk melindungi. Tapi ingat, setiap segel yang terbuka akan membawa bahaya yang lebih besar padamu. Teriakan buron yang terlatih bangkit membuyarkan bayangan itu. Kau pikir kau hebat, bos kami nggak bakal tinggal diam. Serigala hitam bakal cari nyawamu. Matt Pelor memandangnya dengan mata yang kini kembali normal, tetapi ada aura berbeda pada dirinya. Aura yang tenang, namun menyimpan kekuatan mengerikan. Ia bangkit perlahan, meski tubuhnya masih terasa berat. Aku tidak mencari masalah, katanya lirih, tapi aku tidak akan lari dari ketidakadilan. Namun di balik kata-katanya, Matt Pelor merasakan ketakutan mengalir. Bukan takut pada preman, melainkan takut pada dirinya sendiri. Ia tahu apa artinya jika segel pertama sudah terbuka. Segel kedua, segel ketiga, semuanya akan menuntut harga yang sangat mahal. Kakeknya dulu hanya membuka segel sampai tingkat 2, dan itu sudah cukup untuk membuatnya merana hingga akhir hidup. Pedagang-pedagang mulai menutup lapak, takut kejadian ini akan memancing balasan dari serigala hitam. Anak kecil yang tadi ia lindungi tiba-tiba menarik ujung jaket Matt Pelor, menatapnya dengan mata penuh harapan. Bang, kalau abang nggak ada, kita semua mau minta tolong sama siapa? Pertanyaan sederhana itu menusuk langsung ke dalam hati Matt Pelor. Ada beban besar yang kini menancap di pundaknya. Malam itu, ketika Matt Pelor berjalan pulang melewati jalan gelap yang sepi, ia merasakan sesuatu mengikuti dari kejauhan, sebuah aura dingin dan berat, jauh lebih gelap dari para preman biasa. Angin berhenti, suara kota menghilang. Hanya ada kesunyian pekat. Matt Pelor tahu, ini bukan sekadar balasan preman. Ini adalah awal dari konflik yang jauh lebih besar. Di balik kegelapan,
sepasang mata kuning memperhatikannya dengan tajam. Dan untuk pertama kalinya, Mat Pelor bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku siap menghadapi takdir yang selama ini kutolak? Pagi berikutnya, kota Cakrabuana terasa lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah seakan ikut menyaksikan ketegangan yang tersisa dari malam sebelumnya. Mat Pelor tiba di terminal untuk memulai hari sebagai ojol, namun suasananya berbeda, tidak ada canda tukang parkir, tidak ada pedagang sarapan yang biasanya menyapa. Yang ada hanya tatapan was-was dari warga yang buru-buru menutup lapak. Semua orang tahu, serigala hitam pasti membalas. Di sudut terminal, ada bercak darah yang sudah kering, jejak pertarungan malam itu. Mat Pelor menatapnya 5 detik terlalu lama, merasakan denyut panas di dadanya. Seolah tubuhnya mengingat sendiri apa yang terjadi. Kau sudah membuka segelnya, cucu, jangan menyesal, bisik suara kakeknya yang kembali muncul dalam pikirannya. Mat Pelor mengusap wajahnya keras, berharap suara-suara itu berhenti, tapi justru semakin jelas. Tiba-tiba, sebuah motor besar berderu memasuki terminal, disusul belasan motor lainnya membentuk barisan seperti kawanan serigala lapar. Orang-orang langsung menjauh ketakutan. Di depan kawanan itu melompat turun seorang pria tinggi bertubuh kekar, dengan bekas luka panjang di lehernya, raga hitam, tangan kanan bos serigala hitam. Tatapannya menusuk Mat Pelor seperti pisau dingin. Jadi ini ojol yang bikin anak buah kami tidur di rumah sakit. Mat Pelor tidak menjawab, ia hanya melihat sekeliling, warga, pedagang, dan para ojol lain kini memandangnya dengan campuran takut dan harapan. Raga hitam tersenyum sinis. Buron bilang kau hebat, tapi aku ingin lihat sendiri. Dengan satu isyarat tangan, belasan preman langsung maju, membawa rantai, balok kayu, dan besi panjang. Suara langkah mereka seperti drum perang yang dipukul berulang-ulang memenuhi udara terminal. Para preman menyerbu bersamaan, namun seakan waktu melambat bagi Mat Pelor. Mata merahnya kembali menyala. Ia menghindar ke kiri, memukul ke kanan, melempar tubuh satu preman hingga menghantam gerobak sayur. Tubuhnya bergerak cepat seperti angin, dan setiap kali ia meninju, terdengar suara tulang berderak. Dalam hitungan detik, 6 preman tergeletak. Orang-orang yang melihat tak bisa memalingkan wajah, mereka menyaksikan sesuatu yang berada di luar batas manusia biasa. Raga hitam bertepuk tangan lambat. Cepat juga, tapi itu baru pemanasan. Ia maju sambil melepaskan mantel panjangnya. Di bawahnya, tubuhnya ditutupi tato hitam menyerupai serigala dengan gigi terkatup. Ia mencengkeram 2 bilah pisau besar. Aku bukan buron. Aku dilatih khusus untuk membantai. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah Mat Pelor, ayunan pisau hampir mengenai leher. Pertarungan mereka menggelegar bagai 2 kekuatan dahsyat saling bertabrakan. Pisau raga hitam memotong udara, sementara kaki Mat Pelor menghentak tanah dan mematahkan tiang halte. Setiap benturan membuat debu terminal berterbangan. Raga hitam tertawa di tengah pertarungan. Ilmu Pelor jagat, ya. Aku tahu bau kekuatan itu. Bos kami sudah menunggu seseorang sepertimu muncul. Kalimat itu membuat jantung Mat Pelor seakan diperas. Bagaimana mereka tahu? Pikirnya panik. Di akhir duel, Mat Pelor memusatkan tenaga di telapak tangan kanannya, mengeluarkan aura biru yang berputar cepat. Dengan satu serangan telak ke dada raga hitam, tubuh preman itu terpental beberapa meter dan menghantam kontainer besi hingga penyok. Terminal kembali hening. Namun sebelum pingsan, raga hitam tersenyum licik. Bos kami, Germo Panglima, akan datang mencarimu. Dan kalau dia turun tangan, kota ini pasti terbakar. Ucapan itu membuat darah Mat Pelor membeku. Ia sadar, pertarungan di terminal hanyalah awal dari perang yang jauh lebih kelam. Malam turun perlahan, namun ketegangan yang menggantung di kota Cakrabuana justru semakin pekat. Setelah pertarungan di terminal, kabar kekalahan raga hitam menyebar lebih cepat daripada angin. Warga berbisik ketakutan, para pedagang buru-buru menutup toko lebih awal, dan jalanan terasa seperti ditinggalkan. Mat Pelor berjalan pulang dengan langkah berat, tubuhnya terasa letih, bukan hanya karena pertarungan, tetapi karena firasat buruk yang menghantam dadanya sejak raga hitam menyebut nama Germo Panglima. Setibanya di rumah, Mat Pelor mendapati pintu dalam keadaan terbuka. Ia sontak siaga, napasnya ditahan, otot tubuhnya menegang. Namun begitu masuk, ia menemukan sahabat dekatnya sesama ojol, Andre, duduk di lantai sambil memegangi ponselnya dengan wajah pucat pasi. Mat, video call trending nomor 1.
katanya dengan suara gemetar. Ia menunjukkan layar ponsel, puluhan ribu komentar, mayoritas memuji, tapi di antara itu ada ancaman-ancaman dari akun-akun anonim. Ini, bahaya. Matt Pelor meraih pundak Andre. Tenang, selama kita hati-hati, semua baik-baik saja. Namun kalimat itu belum sempat selesai ketika kaca jendela tiba-tiba pecah dihantam batu besar yang dibungkus kertas. Andre menjerit kaget. Matt Pelor bergerak cepat menangkap batu itu sebelum mengenai wajah sahabatnya. Ia membuka kertasnya, tertulis dengan tulisan tangan kasar. Kau sudah merusak bisnis kami. Kami ambil sesuatu darimu. Di bawahnya, ada simbol serigala hitam dicoret gigi berdarah. Tanpa sempat bernapas, suara deru motor terdengar dari luar. Banyak, sangat banyak, lebih dari 10. Matt Pelor mendekat ke jendela rusak, mengintip keluar. Jalanan gelap, tetapi lampu-lampu motor yang menyala seakan menjadi mata-mata iblis yang menatap balik. 13 motor berhenti serempak, dan dari tengah barisan itu turun seseorang bertubuh raksasa, tatonya tampak bahkan dari kejauhan. Dialah Germo Panglima, bos besar serigala hitam. Germo Panglima menatap rumah Matt Pelor sambil tersenyum bengis. Matt Pelor. Keluar, teriaknya, suara besar itu memecah kesunyian malam. Warga mengintip dari balik tirai, takut namun penasaran. Germo mengambil sesuatu dari saku mantelnya, gelang hijau Andre, yang selalu dipakainya saat bekerja. Mata Matt Pelor membelalak. Tidak mungkin, gumamnya. Germo mengangkat gelang itu tinggi-tinggi lalu meremasnya. Anak buahku sudah ambil temanmu sebagai jaminan. Andre yang mendengar itu langsung panik. Matt, aku nggak kemana-mana, aku di sini. Tapi sebelum Matt Pelor bisa menjawab, suara ponsel Andre tiba-tiba berdering. Panggilan video. Ketika disambungkan, tampak dua preman serigala hitam memegang seorang pemuda yang wajahnya babak belur, Andre lain, seorang ojol yang sering disalahpahami sebagai saudara kembar, karena namanya sama dan penampilannya mirip. Mereka memukul pemuda itu dan menyodorkan pesan, bilang ke Matt Pelor, kalau dia nggak datang, temannya mati. Matt Pelor merasa dunia berputar. Ia menggenggam ponsel itu begitu keras sampai plastik casingnya retak. Cukup, desisnya. Aura panas merayap naik dari tulang punggungnya. Matanya perlahan kembali memerah, lebih dalam dari sebelumnya. Saking kuatnya tekanan tenaga dalam yang bangkit, udara di ruangan bergetar halus, membuat korden dan kertas-kertas di meja menari tanpa angin. Andre menatapnya takut sekaligus kagum. Matt, jangan gegabah. Namun Matt Pelor sudah mengambil jaketnya, helmnya, dan keluar tanpa menoleh lagi. Ia berdiri di depan rumah berhadapan langsung dengan Germo Panglima. Angin malam tiba-tiba berhenti, seolah seluruh dunia menahan napas. Kembalikan dia, kata Matt Pelor perlahan, tapi ucapannya terasa seperti gemuruh badai yang siap pecah kapan saja. Germo Panglima hanya terkekeh. Kalau mau sahabatmu, datang ke markas kami di Pelabuhan Lama. Sendirian. Malam itu, Matt Pelor sadar, perang ini tidak bisa dihindari lagi. Dan nyawa seseorang kini berada di ujung tanduk. Hujan turun semakin deras ketika Matt Pelor memacu motornya melewati gang-gang sempit Jakarta. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan air, menciptakan siluet yang tampak seperti hantu masa lalu yang terus mengikutinya. Di telinganya, suara rintihan warga yang selama ini tertindas oleh para preman terus terngiang. Hatinya panas, tubuhnya lelah, namun langkahnya tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia tahu, malam ini adalah malam penting. Malam di mana ia harus menuntaskan babak baru dari perang panjangnya melawan kelompok preman yang kian buas. Di sebuah persimpangan kecil, Matt Pelor berhenti. Ia menatap sebuah lorong gelap di sebelah kanan. Lorong itu tampak sepi, namun keganjilan terasa begitu kuat. Seperti ada puluhan mata yang sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia turun dari motor, merapikan jaket ojeknya yang sudah penuh noda darah. Dari pertempuran sebelumnya, nafasnya dalam. Kalau perlu mati, gue mati malam ini, gumamnya dengan nada dingin. Ia melangkah masuk ke lorong itu, dengan tangan kanan siap mencabut belatinya kapan saja. Suasana semakin mencekam. Setiap langkah memecahkan genangan air yang mengeluarkan gema panjang. Tiba-tiba terdengar suara benturan logam dari kejauhan. Matt Pelor langsung waspada. Detik berikutnya, lampu-lampu kecil di lorong itu menyala satu persatu, memperlihatkan puluhan preman yang sudah menunggunya.
Mereka tersenyum sinis. Ada yang membawa rantai, ada yang membawa golok, dan beberapa lagi hanya mengepalkan tangan dengan penuh keyakinan bahwa malam ini Mat Pelor tidak akan lolos hidup-hidup. Selamat datang, Mat Pelor, suara berat seseorang bergema dari ujung lorong. Dari kegelapan, muncul seorang pria bertubuh besar dengan kepala pelontos dan bekas luka panjang di wajahnya. Dia adalah Ganto Taring, salah satu komandan preman paling ditakuti. "Gue udah nunggu lama," ucapnya sambil menepuk-nepuk golok berkarat di tangannya. Preman-preman lain tertawa keras, seolah kematian Mat Pelor hanyalah sebuah permainan yang sudah mereka tunggu-tunggu. Mat Pelor hanya menatap mereka tanpa gentar. "Kalian salah orang kalau kira gue bakal lari," katanya sambil menarik napas panjang. Tangan kanannya bergerak cepat, mencabut dua belati kecil dari balik jaket. Mata Mat Pelor berubah tajam seperti harimau yang siap menerkam. Hatinya berdegup, bukan karena takut, tapi karena ia tahu pertarungan ini akan menjadi salah satu yang terberat dalam hidupnya. Tanpa aba-aba, 10 preman langsung menyerbu dari berbagai arah. Mat Pelor bergerak cepat, memutar tubuhnya, menangkis, menusuk, dan menghindar dengan kecepatan yang nyaris tidak bisa ditangkap mata. Suara benturan logam, jeritan kesakitan, dan dengusan napas keras memenuhi lorong sempit itu. Darah mengalir, cipratannya mengenai dinding. Meski berhasil menjatuhkan beberapa, Mat Pelor merasa tubuhnya mulai lelah. Luka-luka kecil mulai bermunculan di lengan dan pundaknya. Lawan mereka terlalu banyak, dan ruang untuk bergerak terlalu sempit. Ganto Taring melangkah maju ketika anak buahnya mulai tumbang satu persatu. "Bagus, sangat bagus," katanya sambil tersenyum miring. "Tapi sekarang, gue yang turun tangan." Ia mengayunkan goloknya dengan kecepatan mengejutkan. Mat Pelor menahan dengan belati, namun dorongan Ganto sangat kuat hingga membuatnya terlempar beberapa meter. Punggungnya menghantam dinding keras. Nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi ia belum menyerah. Dengan sisa tenaga, ia bangkit lagi. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Golok Ganto dan belati Mat Pelor saling beradu, menciptakan percikan api kecil di tengah kegelapan. Mat Pelor sempat terkunci, namun dengan kecepatan refleks yang luar biasa, ia menghindar dari tebasan fatal dan menusukkan belati ke lengan Ganto. Pria itu meraung marah. Namun sebelum Mat Pelor bisa bergerak lagi, 2 preman lain tiba-tiba muncul dari belakang dan menahan lengannya kuat-kuat. Mat Pelor mencoba melawan, tapi tenaganya sudah terkuras. Ganto Taring tersenyum puas sambil mengangkat golok tinggi-tinggi. Dan pada detik itulah, sebuah suara keras menggema dari ujung lorong. "Lepasin dia!" Suara itu sangat familiar. Mat Pelor menoleh meski kepalanya berdenyut. Dari pintu lorong, muncul seseorang yang selama ini ia kira telah hilang. Seseorang yang masa lalunya terikat kuat dengan Mat Pelor. Lorong itu mendadak hening. Para preman terdiam. Mat Pelor terpaku. Dan dalam keheningan yang menggantung itu, babak baru yang lebih gelap mulai terbuka. Sosok yang berdiri di ujung lorong itu perlahan mendekat. Langkahnya mantap, matanya tajam, dan wajahnya membawa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mat Pelor terbelalak. "Bang, Raga," bisiknya lirih. Raga, mantan partner tempurnya, sahabat yang ia kira telah mati 6 tahun lalu dalam baku hantam melawan preman Blackfield. Namun di hadapannya kini, Raga hidup, berdiri kokoh, dan membawa aura yang jauh lebih gelap dari terakhir kali Mat Pelor mengingatnya. Preman-preman yang tadi menahan Mat Pelor tampak ragu. Mereka menoleh ke Ganto Taring seolah menunggu perintah. Ganto sendiri tampak tak percaya melihat kedatangan Raga. "Heh, jadi rumor itu benar. Lo masih hidup," katanya sambil menyeringai kecut. Namun ada sedikit ketakutan di balik sorot matanya. Raga dikenal sebagai petarung yang tak pernah tumbang. Bahkan Ganto tahu, andai waktu itu Raga tidak dikhianati rekan-rekannya sendiri, ia mustahil kalah. Raga tidak menjawab, ia hanya melangkah maju, melemparkan tatapan dingin pada Ganto. Dengan suara yang tenang namun menggetarkan, ia berkata, "Gue cuma kasih satu kesempatan. Lepasin Mat Pelor." Para preman lain bergerak gelisah. Entah kenapa, aura Raga membuat lorong itu terasa lebih sempit, lebih mencekik. Ganto tertawa keras, mencoba mempertahankan harga dirinya. "Lo pikir lo bisa ngatur gue? Lo udah mati, ga? Jangan sok jago." Namun sebelum Ganto sempat menyerang, Raga sudah muncul tepat di depannya. Gerakannya begitu cepat hingga mata para preman tidak sempat menangkapnya. Dalam satu hentakan, Raga memukul dada Ganto begitu keras hingga tubuh besar itu terpental dan menghantam dinding.
Napas Ganto tersengal. Para preman panik dan melepaskan Mat Pelor. Mereka mundur satu persatu, ketakutan melihat kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan. Di antara kabut hujan yang menetes dari tepi lorong, tubuh Raga tampak seperti bayangan maut. Mat Pelor jatuh tersungkur, menahan rasa sakit pada lengannya yang hampir patah. Namun yang membuatnya lebih sulit bernapas bukanlah luka itu, melainkan kenyataan bahwa Raga hidup. "Bang, gimana bisa?" tanyanya dengan suara bergetar. Raga berlutut di sampingnya, meraih bahu Mat Pelor. "Nggak sekarang cerita soal itu. Lo aman dulu." Nada suaranya lembut, tapi matanya masih dipenuhi bara dendam yang lama terpendam. Ganto berusaha bangkit sambil terbatuk, darah mengalir dari mulutnya. Lo dua-duanya bakal mati. Bos besar nggak bakal diem," katanya dengan suara serak. Raga menoleh tajam, tatapannya seperti pisau yang menusuk. "Bos besar," gumamnya pelan. Ada kilatan amarah yang sangat jelas di matanya. "Jadi dia yang ngirim lo semua, masih juga dia main kotor." Kalimat itu membuat Mat Pelor terkejut. Ternyata Raga tahu lebih banyak tentang dalang di balik semua kekacauan ini. Hujan semakin deras. Raga berdiri perlahan, tubuhnya tegap di tengah lorong yang penuh darah. "Pelor," katanya lirih namun tegas, "yang kita lawan bukan sekadar preman. Ini jauh lebih besar dari yang lo kira. Dan gue balik, karena semua ini udah keluar dari batas." Mat Pelor menatapnya, berusaha bangkit meski tubuhnya gemetar. Di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Raga kembali bukan hanya untuk menolongnya, tapi untuk membuka perang yang jauh lebih besar. Ketika para preman yang tersisa kabur terbirit-birit, Raga mengangkat Mat Pelor dan mendudukkannya di motor. "Ayo, kita nggak bisa lama-lama di sini," ucapnya. Namun sebelum mereka pergi, Ganto, dalam kondisi hampir pingsan, tertawa kecil. "Hahaha, kalian kira bisa kabur? Kalian udah masuk perangkap besar." Kalimat itu menggantung di udara, memunculkan firasat buruk yang membuat punggung Mat Pelor merinding. Malam itu belum selesai, dan bayangan bahaya yang lebih gelap telah menunggu di depan. Motor Mat Pelor melaju dengan guncangan kecil saat Raga memegang setang, membawanya keluar dari lorong gelap itu. Hujan semakin deras, angin malam menusuk tulang, dan suara sirene dari kejauhan terdengar samar, seolah kota ini sedang merintih, menyambut badai yang sebentar lagi pecah. Mat Pelor berpegangan pada bahu Raga, masih sulit percaya bahwa sosok di depannya benar-benar hidup. Tubuhnya lemah, namun pikirannya justru lebih kacau dari sebelumnya. "Bang, lo kemana aja selama ini?" tanyanya dengan napas berat. Tapi Raga tetap diam, matanya fokus ke jalanan kosong yang dipenuhi genangan. Ketika mereka berhenti di bawah jembatan layang yang remang-remang, Raga membantu Mat Pelor turun. Tempat itu tampak seperti markas kecil, ada kotak P3K, kursi kayu tua, dan bekas-bekas aktivitas seseorang yang telah tinggal lama di sana. "Bang, lo tinggal di sini?" tanya Mat Pelor. Raga mengangguk, namun tidak ada rasa malu atau sedih dalam ekspresinya. Justru ada ketegasan yang membuat tempat itu terasa seperti pos pertempuran. Sementara, jawabnya pendek, "Sampai waktunya gue muncul lagi." Mat Pelor duduk, menahan perih ketika Raga membalut luka di lengannya. Untuk sesaat, suasana hening, sampai akhirnya Raga berkata, "Pelor, musuh kita adalah orang yang sama." Kalimat itu membuat jantung Mat Pelor berdetak lebih cepat. "Bos besar itu, yang ngirim pembantaian ke kampung lo, yang bikin gue hampir mati, yang biayai para preman, dia cuma punya satu tujuan, ngendaliin semua wilayah gelap di kota ini." Mat Pelor meneguk ludah. Ternyata ini bukan sekadar konflik kecil. Ini adalah perang besar, dan ia berada tepat di tengah-tengahnya. "Tapi kenapa dia nyari gue?" tanya Mat Pelor gemetar. Raga menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia sudah siap mendengar jawabannya. "Karena lo," ucap Raga, "adalah kunci dari rencana dia." Mat Pelor mengerutkan kening. "Kunci? Maksudnya apa?" Tapi sebelum Raga menjawab, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari kejauhan. Raga berdiri sigap, matanya menyipit tajam ke arah kota. Suara itu disusul dentuman lain. "Sial," gumamnya. "Dia udah mulai lebih cepat dari yang gue duga." Tiba-tiba ponsel murahan yang tergeletak di meja berdering keras. Raga meraihnya, memasang speaker. Suara seseorang terdengar, berat, serak, dan penuh penghinaan. "Raga, Mat Pelor, akhirnya kalian satu frame lagi." Mat Pelor merinding. Suara itu begitu familiar,
tapi ia tidak ingat dari mana. Suara tersebut tertawa pelan, kalau kalian pengen nyawa warga yang kalian lindungi tetap utuh, datang ke gudang pelabuhan utara. Gue tunggu. Dan ya, jangan telat. Atau kalian bakal dengar jeritan yang gak bakal hilang dari kepala kalian. Raga mengepalkan tangan sampai buku jarinya memutih. Bangsat itu udah main ancam sekarang, desisnya. Mat Pelor berdiri dengan sisa tenaga yang ia punya. Wajahnya kusut, tubuhnya lemah, tapi matanya menyala seperti api yang tak bisa dipadamkan. Bang, kita harus ke sana. Gue nggak bakal biarin dia sakiti warga lagi. Raga menatapnya tajam. Lo yakin? Lo belum pulih. Mat Pelor hanya mengangguk. Kalau gue mati malam ini, setidaknya gue mati karena melindungi orang. Raga akhirnya menepuk bahu Mat Pelor dan berkata lirih, kalau gitu, malam ini kita tutup semua buku lama. Mereka bersiap, mempersenjatai diri dengan apapun yang ada. Hujan tidak menunjukkan tanda mereda. Petir menyalak, menerangi langit kelabu. Malam itu, pelabuhan utara tidak hanya menjadi tempat pertemuan, tetapi juga gerbang neraka yang mulai terbuka. Dan Mat Pelor tahu, begitu mereka melangkah ke dalamnya, tidak ada lagi jalan kembali. Hujan turun seperti tirai besi ketika Mat Pelor dan Raga tiba di pelabuhan utara. Lampu-lampu kontainer berkedip lemah, seolah takut menyala di tengah malam yang terasa seperti lubang neraka. Di kejauhan, terdengar suara logam beradu dan teriakan samar, membuat bulu kuduk Mat Pelor berdiri. Ia menelan ludah, menahan perih di tubuhnya yang belum pulih, namun tekadnya kini lebih kuat dari rasa sakit apapun. Raga berjalan di sisinya, tatapannya tajam, tubuhnya kaku. Seperti singa yang bersiap menerkam. Ketika mereka melangkah lebih dalam, suara tawa menyambut, tawa yang Mat Pelor kenal, tawa yang pernah menghantui malam-malamnya setelah tragedi kampungnya. Dari balik tumpukan kontainer, keluar seorang pria tinggi dengan jas hitam basah oleh hujan. Wajahnya penuh bekas luka, dan senyumnya kejam seperti iblis yang baru bangkit dari kubur. Akhirnya kalian datang, ucapnya dengan nada santai. Mat Pelor mengerutkan kening, lalu matanya membelalak. Lo, Bram, mantan mandor pasar yang dulu memimpin pembantaian di kampung Mat Pelor. Orang yang ia kira sudah mati ketika kebakaran besar melanda gudang lama. Bram tertawa keras. Kalian kira gue gampang mati? Dunia ini terlalu butuh orang seperti gue. Ia menepuk-nepuk sarung pistolnya seolah itu adalah mainan. Dan sekarang, gue bakal tutup cerita kalian berdua. Raga maju selangkah, wajahnya penuh amarah terpendam. Dulu lo ngejebak gue, bikin gue kelihatan mati. Semua gara-gara lo takut gue ngebongkar rantai bisnis gelap lo. Bram mengangkat bahu, seolah hal itu bukan apa-apa. Dunia kejam, yang lemah mati, yang kuat berdiri di atas mayat. Tiba-tiba lampu-lampu besar menyala, memperlihatkan puluhan preman yang mengelilingi area. Mereka membawa senjata lengkap, golok, rantai, dan bahkan senapan rakitan. Mat Pelor menelan napas keras. Jumlahnya terlalu banyak, tapi ketika ia menatap wajah Bram, tubuhnya yang letih seperti mendapatkan energi baru. Gue nggak peduli lo punya berapa orang, ucapnya dengan suara rendah. Malam ini, gue pastiin semuanya selesai. Raga menegakkan tubuhnya dan mengangguk. Kita tutup buku hari ini. Serangan dimulai tanpa aba-aba. Preman-preman itu menyerbu seperti gelombang hitam. Raga menerjang barisan depan, membuat dua orang terlempar dengan satu pukulan keras. Mat Pelor, meski tubuhnya penuh luka, bergerak lincah menusuk, menghindar, mematahkan tangan lawan, mempelintir leher dengan presisi mematikan. Hujan bercampur darah mengalir di atas lantai pelabuhan. Jeritan demi jeritan menggema di udara malam. Namun semakin banyak musuh tumbang, semakin banyak pula yang datang menggantikan. Dalam kekacauan itu, Bram berdiri di atas kontainer, mengarahkan pistol ke arah Mat Pelor. Mati lo, teriaknya. Pelatuk ditarik. Waktu seolah melambat. Raga melihat itu lebih dulu. Tanpa ragu, ia melompat dan mendorong Mat Pelor ke samping. Dor, peluru itu menghantam bahu Raga. Darah muncrat, namun ia tetap berdiri tegak. Bang! Jerit Mat Pelor. Raga menahan rasa sakitnya dan berkata lirih, gue janji bakal jagain lo, sampai akhir. Amarah Mat Pelor meledak. Dengan teriakan yang menggema, ia berlari menerjang musuh yang mencoba menghalanginya. Gerakannya lebih cepat, lebih ganas, dan lebih liar dari sebelumnya, seolah seluruh rasa sakit, duka, dan kehilangan berubah menjadi tenaga murni. Ia melompat ke kontainer,
menendang Bram hingga pistol itu terlempar. Mereka bergulat di atas besi basah. Bram mencoba menusuknya, namun Mat Pelor menangkap pergelangannya dan mematahkan tulangnya. Teriakan Bram menggema di tengah badai. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Mat Pelor mendorong Bram ke tepi kontainer. "Ini buat kampung gue, ini buat orang-orang yang lo sakiti," katanya dengan suara bergetar. Lalu dengan satu hantaman, ia melempar Bram ke bawah. Tubuh Bram menghantam lantai pelabuhan dan tidak bergerak lagi. Hujan terus turun, seolah langit sendiri sedang membersihkan darah dari area itu. Mat Pelor turun perlahan, tubuhnya gemetar. Raga terbaring bersandar pada peti kontainer, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Mat Pelor berlutut di sampingnya. "Bang, tahan, kita udah menang." Raga tersenyum lemah. "Lo harus terus hidup, Pelor, kota ini butuh orang yang masih punya hati." Matanya perlahan menutup. Mat Pelor mengguncangnya, tapi Raga hanya terdiam, tenang, seperti akhirnya ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Hujan menutup tubuh-tubuh preman yang berserakan, sementara Mat Pelor duduk termangu, memeluk sahabatnya. Lampu pelabuhan berkedip, angin membawa bau asin laut, dan dunia terasa sunyi. Dalam keheningan itu, Mat Pelor tahu satu hal, perjuangannya belum berakhir. Tapi malam ini, ia telah menghapus satu nama dari daftar panjang dosa dunia ini. Ia berdiri, menatap langit mendung, dan berbisik, "Bang, terima kasih. Gue lanjutin semuanya." Dan dengan itu, kisah pembantai para preman, ojol sakti yang